Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema berjalan dalam pimpinan Tuhan. Namun sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu pemirsa, terlebih dahulu kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Engkau memberkati waktu yang kami pakai untuk belajar kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, dan semua Bapak Ibu pemirsa yang mendengarkan pada saat ini, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, agar melalui firman Tuhan ini hidup kami terus diperbaharui oleh kuasa Tuhan, dan kami dapat berjalan di dalam perjalanan dan pimpinan tuntunan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita belajar firman Tuhan kali ini dengan satu tema berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca teks di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Teks Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari teks yang kita baca ini sangat menarik untuk kita pelajari. Saya memberikan satu tema di dalam pembahasan kita kali ini dalam firman Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan.
Bapak Ibu pemirsa, berjalan dalam pimpinan Tuhan itu adalah sebuah proses. Sepanjang tahun 2025 ini, tentu ada begitu banyak pengalaman, ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu alami di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Tentu saat ini kita akan merenungkan kembali bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita. Pertanyaan yang paling penting adalah dalam perjalanan atau dalam proses perjalanan kehidupan kita, apa dinamika yang terjadi yang membuat kehidupan kita takjub kepada Tuhan? Ketika Tuhan Yesus melihat Simon Petrus bersama dengan teman-temannya di pantai Genesaret, dia mulai mendekat dan dia mulai mengajar mereka. Selesai dia mengajar, kemudian dia berkata kepada Simon, "Simon, tebarkan jalamu." Tetapi apa yang dikatakan oleh Simon? "Kami sepanjang malam telah menebarkan jala. Kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga." Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dalam tema berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Pertanyaan yang paling penting untuk kita simak dan kita maknai adalah, mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Bapak Ibu, ada kurang lebih 6 alasan yang saya paparkan di sini. Mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan, gitu ya. Yang pertama, memiliki arah yang jelas. Dari pertanyaan itu, mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Arah dari sebuah perjalanan ini ketika kita ada di dunia ini, Bapak Ibu, dalam sebuah proses kehidupan, pasti dalam pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya mengalami kebingungan, ada yang mengalami keputusasaan, ada yang mengalami hal-hal yang menyebabkan kehidupan kita merasa galau dan berbagai macam persoalan yang akan kita alami atau yang kita alami Bapak Ibu dalam proses kehidupan ini. Nah, penting untuk kita memiliki arah yang jelas. Sebaliknya, orang yang berjalan dengan arah yang tidak jelas, maka hasilnya pun tidak jelas. Perjalanan hidupnya pun tidak jelas. Ada proses yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika arah dari sebuah perjalanan kehidupannya tidak jelas, maka dia akan mengalami kebingungan dan langkahnya pun tidak pasti. Sudah jelas orang seperti ini tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal atau tidak akan bisa menikmati seperti apa sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Yang pertama itu supaya kita memiliki arah yang jelas. Petunjuk yang jelas. Ada sebuah nilai kebenaran yang tercantum di balik kata ini. Memiliki arah yang jelas. Karena hanya Tuhan yang tahu kemana arah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kehidupan kita 5 menit ke depan. Apa yang kita alami dalam 5 menit ke depan, 1 menit ke depan, 10 menit ke depan, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang kita tahu adalah Tuhan akan berbuat yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kita tahu adalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, maka perjalanan kehidupan kita akan semakin jelas. Kita berjalan dalam perlindungan Tuhan. Itu yang kedua. Mengapa kita berjalan dalam pimpinan Tuhan? Karena dalam perjalanan pimpinan Tuhan, itu pasti ada perlindungan Tuhan kepada kita. Tuhan selalu berjanji di dalam firman Tuhan.
Dan dia berkata, aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu. Bukankah ini sebuah perlindungan yang Tuhan beri kepada kita? Kalau kita dalam perjalanan hidup ini Tuhan menyertai, itu bukan berarti tantangan tidak ada, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan perlindungan, artinya apa? Pada saat kita berjalan dalam proses kehidupan ini, berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka ada jaminan yang Tuhan beri di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan itulah perlindungan yang Tuhan beri. Salah satu contoh yang kita lihat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan ketika dalam perjalanan di padang gurun. Pada malam hari Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan perlindungan pada mereka dalam bentuk tiang api. Supaya menerangi perjalanan mereka dan memberikan kehangatan kepada mereka. Itu bentuk dari proteksi Allah di dalam kehidupan perjalanan umat Israel. Pada siang hari Tuhan menjadi tiang awan. Artinya apa? Dalam sebuah pemaknaan, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mereka dapat berjalan menjadi kuat di tengah-tengah tantangan-tantangan perjalanan kehidupan mereka. Ini contoh yang kita lihat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Tuhan pun berulang-ulang berjanji, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu artinya Tuhan memberikan sebuah perlindungan. Yang ketiga, mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Karena dalam pimpinan Tuhan itu ada damai dan sukacita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, damai dan sukacita itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena dialah sumber damai dan sukacita dalam hidup kita. Meskipun di dalam proses perjalanan kehidupan kita, kita akan mengalami berulang-ulang kali tantangan di dalam hidup ini. Tetapi satu jaminan selain perlindungan yang Tuhan beri, ada damai dan sukacita yang tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengapa kita perlu berjalan dalam pimpinan Tuhan? Ada kekuatan baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Ada kekuatan baru yang kita alami setiap hari. Memulai sesuatu dengan Tuhan. Maka orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan dalam sebuah kekuatan. Meskipun begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak halangan, begitu banyak tekanan, tetapi ketika kita memulainya bersama dengan Tuhan, maka selalu akan ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Jangan pernah melakukan sesuatu tanpa Anda memulainya bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena ada kekuatan baru yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Yang berikut, mengapa kita penting berjalan dalam pimpinan Tuhan? Supaya kita kuat. Kuat, ada pengalaman-pengalaman yang membuat kehidupan kita mengalami kekuatan Tuhan. Keindahan bersama dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, pada saat kita dalam proses perjalanan kehidupan kita, penyesatan itu tidak dapat kita hindari. Doktrin-doktrin yang menyelewengkan kebenaran itu akan terus terjadi. Penyesatan-penyesatan itu akan terus terjadi. Nah, kalau kita tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka orang itu akan lemah secara iman, akan lemah secara pengetahuan, karena dia tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhanlah yang mampu menghadapi penyesatan-penyesatan, yang mampu berhadapan dengan penyesatan yang terus terjadi. Hanya orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, mereka lah yang memiliki kepekaan dengan melakukan kebenaran-kebenaran itu. Yang berikut, mengapa kita perlu berjalan dalam pimpinan Tuhan? Karena di dalam diri kita ada kecenderungan kehendak bebas. Kita ingin menjalani sebuah proses kehidupan, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa melihat
hal-hal yang juga menjadi proses di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara pemirsa yang saya kasihi, kita harus memiliki sebuah pengalaman hidup yang membentuk kehidupan kita, yang menundukkan kehendak bebas kita di bawah kaki Yesus. Ada begitu banyak orang yang mungkin tidak mau diatur karena dia mengikuti kehendak bebasnya. Inilah penyebab salah satunya. Orang tidak mengalami yang namanya kuasa Tuhan di dalam hidupnya karena dia ingin masih menonjolkan kehendak bebasnya. Dia tidak menyerahkan kehendak bebasnya di kaki Yesus, menyerahkan kehendak bebasnya di dalam kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka kehendak bebas kita pun berada dalam skop pengaturan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memiliki otoritas mengendalikan kehendak bebas kita. Kalau kita berpatron pada kehendak bebas kita bisa jalan sebebas mungkin, kecenderungan kita bisa salah langkah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Di situ Tuhan siapkan berkat, di situ Tuhan siapkan kekuatan, di situ Tuhan siapkan damai sejahtera, di situ Tuhan siapkan sukacita. Hanya berjalan dalam pimpinan Tuhanlah ada anugerah dan kekuatan yang Tuhan beri. Oleh karena itu, pertanyaan yang kedua yang paling penting. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan? Bagaimana supaya kita menjadikan kehidupan ini sebuah proses perjalanan di dalam kehidupan dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan? Ini yang harusnya kita maknai dalam hidup kita. Ada 6 hal penting ini. Mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Dan pertanyaan berikut, bagaimana kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan itu? Dan berjalan dalam pimpinan Tuhan, Bapak Ibu, itu sebuah proses yang tidak mudah. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, selalu akan ada tantangan, selalu akan ada tekanan, selalu akan ada cobaan yang bisa membengkokkan perjalanan hidup kita supaya kita jangan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita melihat pengalaman bangsa Israel berjalan, ada saja halangan-halangan yang mereka alami. Ketika Musa memimpin perjalanan mereka di padang gurun, Musa bisa marah karena ketegaran hati dan mereka tegar tengkuk. Sampai Musa marah dan dia juga termasuk marah kepada Tuhan. Bangsa Israel ingin menyimpang. Bahkan sampai pada ungkapan itu bangsa Israel mengatakan, "Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Apakah tidak ada kuburan di sana untuk kami mati di sana?" Mereka lebih suka hidup di dalam kerajaan Firaun. Karena mereka suka pada gaya lama, suka di dalam komunitas kehidupan mereka yang tidak mau berubah, tidak mau mengalami kebenaran dan sukacita yang Allah berikan. Di dalam teks yang kita sudah baca tadi, mari kita melihat bagaimana Star berjalan dalam pimpinan Tuhan ketika Yesus datang kepada Simon dan Petrus bersama dengan teman-temannya. Pada akhir di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, mereka pada saat menghela jalannya, mereka meninggalkan semuanya, lalu berjalan mengikuti Yesus. Nah, ini sebuah perjalanan dalam pimpinan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka memutuskan berjalan dalam pimpinan Tuhan, itu bukan berarti tantangan secara internal maupun tantangan secara eksternal itu disingkirkan. Itu bukan berarti seperti itu. Ada lagu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah nyanyikan. Jalan tidak selalu rata. Langit tidak selalu biru. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Yang Tuhan janji adalah, aku menyertai kamu. Dia memberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini satu hal yang sangat menarik bagi saya, bagaimana kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Berjalan dalam pimpinan Tuhan.
Kata berjalan dalam pimpinan Tuhan, ada dua kata yang menjadi hal penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama, kata berjalan. Berjalan itu merujuk kepada suatu proses yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita. Berjalan, mengapa saya mengambil tema ini kata berjalan? Karena itu adalah proses di dalam kehidupan kita. Setiap hidup kita akan ada proses. Dan di dalam setiap kehidupan, kita tidak bisa menghindari setiap persoalan, setiap tantangan. Kita tidak bisa hindari. Dalam proses sebuah perjalanan kehidupan, pasti ada masalah. Pasti ada tantangan. Pasti ada cobaan. Pasti ada tekanan. Tetapi tidak hanya cobaan, tekanan, tantangan saja yang ada. Di balik semua itu pun pasti ada sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Pasti ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah berjalan itu adalah sebuah proses kehidupan yang terus terjadi dalam hidup kita. Yang berikut, kata pimpinan. Pimpinan itu merujuk kepada sebuah otoritas. Merujuk kepada sebuah arah tujuan yang jelas. Dan merujuk kepada satu komitmen yang jelas. Pimpinan. Ketika kita ingin berjalan dalam pimpinan Tuhan, di sana kita harus menyerahkan hidup kita mengikuti otoritas Tuhan. Mengikuti otoritas Tuhan artinya kita mengikuti segala perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, kata pimpinan ada arah dan tujuan yang jelas. Tidak mungkin seorang memimpin tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Dalam kepemimpinan, hal ini harus ada. Arah dan tujuan itu harus jelas. Itu sebabnya ada visi, ada misi, ada strategi, ada metode dalam mencapai tujuan yang jelas itu. Nah, tujuan yang jelas itu tidak akan pernah tercapai jika itu tidak dibarengi dengan komitmen yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Komitmen itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil pada diri kita sendiri. Dan keputusan itu tidak dapat diubah dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah komitmen. Kalau dia bisa berubah dalam setiap kondisi, itu bukan komitmen. Komitmen itu adalah keputusan yang kita ambil dalam diri kita yang tidak dapat diubah dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah komitmen. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jadi dua kata ini menjadi kata kunci untuk kita bisa memahami bagaimana kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ada otoritas di sana, ada arah dan tujuan yang jelas, dan ada komitmen yang terbangun dari kehidupan kita. Tuhan menyiapkan jalan itu, Tuhan menyiapkan fasilitas itu, tetapi Tuhan juga menuntut komitmen kita untuk dapat menjalani perjalanan kehidupan itu. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan? Yang pertama, dalam ayat dalam ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Ketika Yesus ada di Pantau Genesaret, dia mulai berbicara dan ia melihat dua perahu di sana. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari situ. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memberikan perintah seperti itu, Simon, tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Itu perintah yang sangat jelas dalam ayat yang keempat. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu sebuah perintah yang sangat jelas. Arah dan tujuannya sangat jelas. Bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala,
dan menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah Simon mau mendengar atau tidak? Apakah Simon mau bertindak atas perintah itu atau tidak? Akan ada kehendak bebas yang mengendalikan Simon di situ. Berjalan dalam pimpinan Tuhan harus dimulai dari membuka hati terhadap firman Tuhan. Kita tidak akan bisa buat apa-apa Bapak Ibu kalau kita tidak membuka hati untuk firman Tuhan. Mengapa? Dasar kita untuk melangkah adalah firman Tuhan. Ketika Yesus berbicara kepada Simon, itu adalah sebuah firman dan perintah itu jelas. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Membuka hati itu membutuhkan perjuangan. Kenapa? Karena di dalam pengalaman dan proses kehidupan kita, sudah ada berbagai hal yang terjadi yang juga bisa membuat argumentasi-argumentasi kita untuk membatasi perintah itu. Coba lihat komunikasi Simon ketika Tuhan Yesus berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Lalu apa kata Simon? Ayat kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia menyampaikan sebuah argumentasi atas sebuah pengalaman-pengalaman dan proses kehidupan. Selama 30 tahun dia menjadi nelayan. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan seakan-akan dari pengalaman itu, dia ingin menunjukkan bahwa perintah yang engkau berikan ini tidak terlalu mapan, tidak terlalu baik untuk kami lakukan. Karena kami sudah sepanjang malam menebarkan, kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan harus begini, harus begini, harus begini. Ada orang yang berkata begini, ya tetapi kita ini kan masih manusia. Ada sebuah istilah yang selalu diulang-ulang. Istilah itu, ya selagi kantong menghadap ke atas. Artinya apa? Selagi kita ada di dunia ini, kita tidak bisa melakukan kebenaran dengan murni. Siapa bilang? Yesus berjanji jika engkau melakukan kebenaran, kekuatan itu akan ada. Saya selalu berpatron pada Yesaya 59 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2? Apa yang membuat kita tidak bisa mengalami kebaharuan dari Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tangannya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Ayat kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita. Bukan Tuhan yang membatasi. Tetapi tindakan kita lah yang menyebabkan Tuhan tidak bisa menolong kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada teks tadi. Membuka hati. Membuka hati, membuka diri terhadap firman Tuhan. Ini kata kunci pertama. Apakah kita mau atau tidak, gitu ya? Sebuah pepatah mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebuah hukum psikologi mengatakan apabila engkau berkata kepada dirimu bisa, maka selama-lamanya engkau akan bisa. Tapi jika engkau berkata pada dirimu, aku tidak bisa, sampai kapanpun, maka engkau tidak akan pernah bisa. Ini kata kunci bagaimana kita membuka hati kita. Sebuah pendahuluan yang terjadi dalam proses hidup kita. Buka hati kita. Buka seluruh kehidupan kita. Dengan 3 dasar ini. Bagaimana kita bisa membukanya? Pertama, kita harus siap mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang ke gereja Bapak Ibu.
Bukan datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Datang ke gereja hanya sebagai kewajiban orang Kristen supaya tidak diomongin. Wah, dia Kristen tuh tidak pernah ke gereja. Banyak orang yang ke gereja dengan motivasi yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi datang hanya sekedar sebagai orang yang menamakan dirinya Kristen tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Buktinya apa? Setiap kali ke gereja saya selalu memperhatikan jemaat Tuhan. Ada yang ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika pendeta berkhotbah, dia juga asik membuka YouTube, dia juga asik membuka Facebook, dia juga asik membuka IG. Selesai pendeta berkhotbah, dia juga menutupnya. Bapak Ibu Saudara, jika Anda datang ke gereja hanya untuk membuka Facebook, membuka IG dan sebagainya, lebih tidak usah ke gereja, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Siap mendengarkan firman Tuhan artinya sepanjang ibadah dan penyembahan kita harus memfokuskan diri kita untuk mengalami hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan artinya menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak mendengarkan firman itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, siapkan waktu belajar firman Tuhan. Siapkan waktu untuk kita belajar firman Tuhan. Jangan pernah melakukan aktivitas satu hari jika Bapak Ibu belum membaca firman Tuhan. Untuk memulai sebuah kehidupan, setiap hari bacalah firman Tuhan, belajarlah dan apa perintah firman Tuhan untuk kita lakukan hari ini. Yang ketiga, siap mengikuti petunjuk Tuhan. Oh Pak Pendeta, saya sudah mendengarkan firman Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan, it's okay. Anda sudah mendengar, Anda sudah membaca, belajar dari firman Tuhan. Kata kunci yang ketiga, siap enggak ikut petunjuknya? Aduh betul, Pak Pendeta kok terlalu berat ya petunjuknya. Terlalu besar Pak Pendeta tantangannya ketika melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang bukan tantangannya yang terlalu besar, tapi frekuensi iman kita yang kecil. Kalau kita melihat perahu yang diombang-ambingkan di tengah lautan, bukan gelombang yang besar, tapi mungkin perahunya yang kecil. Ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan, bukan tantangan yang besar, mungkin imanmu yang kecil, sehingga engkau mengatakan tantangan itu terlalu besar. Nah, bagaimana supaya kita dapat menghadapi tantangan yang begitu besar? Perbesar frekuensi iman kita. Perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Perbanyak kita mengalami hadirat Tuhan. Supaya kuasa itu terus bekerja dan iman kita semakin besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jangan melihat tantangan itu besar. Tapi lihatlah Tuhan yang lebih besar daripada tantangan itu. Inilah yang dikatakan oleh Simon ketika Yesus berkata apa? Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tapi Simon katakan apa? Tuhan, kami sepanjang malam sudah menebarkan jala. Kami tidak mendapat apa-apa. Dia melihat tantangan-tantangan dari pengalaman yang dia pernah alami. Tantangan-tantangan dari pengalaman yang kita pernah alami. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka kita kalah dengan tantangan itu. Ketika pengalaman itu terjadi, pada saat Simon menebarkan jala, lalu mereka menangkap sejumlah ikan. Dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan juga menebarkan jala ini. Argumentasi Simon memunculkan sebuah tindakan terpaksa. Tetapi di balik sebuah pembuktian itu Bapak Ibu. Nah, dia bisa melihat kenyataan itu. Seringkali kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, menyebabkan kita ragu karena kita melihat tantangan yang begitu besar. Karena kita melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Waduh, nanti orang bilang apa ya? Aduh, nanti seperti ini. Aduh, bagaimana? Saya tidak punya waktu. Aduh, saya begitu banyak alasan yang kita buat. Sehingga dalam proses perjalanan kehidupan untuk mengalami hadirat dan kuasa Tuhan, kita tidak alami. Bapak Ibu Saudara, kata kunci pertama. Buka hati kita terhadap firman Tuhan. Orang yang bisa membuka hatinya, maka dia siap mendengarkan firman, siapkan waktu belajar firman, dan siap mengikuti petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita siap mengikuti petunjuk Tuhan,
Di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, yang kita lihat di sana, dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ayat 5 berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-teman yang lain. Dan ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang kedua, agar kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita perlu pertobatan dan merendahkan diri. Karena berjalan dalam pimpinan Tuhan itu bukan sebuah proses yang mudah, Bapak Ibu. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan berbeda dengan apa yang ada, yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Untuk sampai kepada damai sejahtera itu, Bapak Ibu, ada proses yang mungkin tidak terpikirkan dalam diri kita. Yang mungkin tidak tersangkakan dalam diri kita. Yang Tuhan inginkan ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan adalah butuh pertobatan dan merendahkan diri. Saya kembali kepada Yesaya 59. Mengapa kita tidak pernah mengalami, mengapa kita kadang-kadang tidak mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Mengapa kita rasanya tidak punya kekuatan apa-apa dalam diri kita? Mengapa kita merasa kosong dalam diri kita? Karena standar ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang masih mencampur adukan. Dia di satu sisi mendengarkan firman Tuhan, tapi di satu sisi dia masih melakukan dan hidup berkancang dengan dosa. Dan itu tidak dapat dijalankan secara bersama. Itu sebabnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan, Tuhan telinganya tidak kurang tajam mendengarkan, dan segala sesuatu yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar, yang menyebabkan Tuhan tidak menolong kita, ya dosa kita. Itu sebabnya agar kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan dengan kekuatan Tuhan, bertobat. Bertobat dan merendahkan diri. Mengapa saya mengatakan begini? Apa arti bertobat? Bertobat adalah menyesali dosa, mengakuinya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Pertama, menyesali. Yang kedua, mengakui. Yang ketiga, berjanji. Yang keempat, berusaha. Jadi, bukan hanya sekedar sampai mengakui. Ya Tuhan, saya sudah mengakui. Tapi tidak disesali, tidak diakui. Saya sudah mengakuinya Tuhan, saya sudah menyesali. Tetapi kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu satu paket yang terus berjalan. Ketika orang itu bertobat, itu bukan berarti langsung dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak. Ketika dia bertobat, godaan-godaan itu semakin kuat. Godaan dan tantangan itu semakin kuat, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika seorang baru bertobat, dia harus benar-benar memiliki komitmen itu untuk bertobat. Dia harus benar-benar memiliki komitmen untuk berusaha memperbaiki diri. Karena ikatan dan kuasa dosa itu akan terus mengingatkan kita, akan terus merongrong kita untuk kembali kepada gaya hidup yang lama, untuk kembali kepada hal-hal yang lama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tentu banyak orang yang memiliki pengalaman-pengalaman ini. Secara pribadi pun saya memiliki pengalaman ini dari kehidupan lama, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ingin menceritakan hidup saya gelap, Bapak Ibu. Hidup saya selalu berkancang dengan kuasa-kuasa kegelapan.
Kuasa-kuasa kegelapan di satu sisi memberikan fasilitas yang luar biasa, memberikan keagungan dan luar biasa, memiliki kehebatan yang luar biasa. Tetapi di satu sisi ada penderitaan dan ada harga yang harus dibayar. Bertobat dan merendahkan diri, baru kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada Simon. Sehingga pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Itu bukan sebuah keputusan yang mudah. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu bukan sebuah keputusan yang mudah, Bapak Ibu. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, tantangan semakin keras, tapi kuasa Tuhan pun semakin besar menyertai kehidupan kita. Yang jelas ketika kita bertobat dan merendahkan diri, kita memberikan porsi terbesar pada kuasa Allah untuk bekerja dalam diri kita. Ketika Simon mengalami pengalaman sebagai seorang nelayan selama 30 tahun, bekerja keras, ada pengalaman yang luar biasa dan itu real, sebuah kenyataan yang terjadi dalam hidup mereka. Mengapa dia mengatakan telah sepanjang malam kami telah menebarkan jala, kami tidak menangkap ikan? Karena dia tahu situasinya saat itu memang tidak waktunya. Situasinya tidak memungkinkan. Seorang nelayan pasti tahu kapan bulannya banyak ikan. Kapan alamnya memberikan ikan yang banyak. Dan kapan kering tidak ada sama sekali ikan. Itu pengalaman-pengalaman sebagai seorang nelayan. Saya pernah menjadi nelayan tidak terlalu lama, Bapak Ibu. Kalau bulan terang, agak susah mencari ikan. Mungkin lebih enak mencari cumi-cumi atau apa gitu ya. Kalau bulan gelap, ya ikannya kemana gitu ya. Ikannya ke tengah atau ke pinggir. Jadi pengalaman-pengalaman ini ketika Yesus berkata, selesai Yesus mengajar, Simon tebarkan jalamu ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Mungkin Simon berpikir, kamu kan hanya bisa mengajar. Kamu kan tidak punya pengalaman sebagai nelayan. Bapak Ibu, di balik semua ini apa yang kita ingin, apa yang firman Tuhan beritahukan kepada kita. Secara manusia dalam pengalaman diri Simon, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dalam pengalamannya sebagai seorang nelayan, situasi dan kondisi saat itu suatu hal yang tidak mungkin. Mana ada ikan di situ? Nah, kami juga sering menangkap di situ, tapi tidak mendapatkan. Ini sebuah pengalaman. Tetapi makna yang kita lihat di sini adalah ketika itu adalah perintah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali Tuhan membuka, satu orang pun tidak dapat menutupnya. Sekali Tuhan menutup, satu orang pun tidak dapat membukanya. Inilah maknanya Bapak Ibu Saudara. Pengalaman Simon selama 30 tahun ditundukkan di bawah kuasa Yesus. Pengalaman kita, kepintaran kita, dan sebuah kelebihan dalam diri kita tidak akan punya manfaat apa-apa ketika kita tidak tundukkan di bawah kuasa Yesus. Dia tidak akan punya manfaat apa-apa jika itu tidak ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Bagaimana supaya itu ditundukkan di bawah kaki Tuhan? Mulailah kehidupan ini dengan pertobatan dan merendahkan diri. Jangan menjadi sombong Bapak Ibu, jangan merasa bahwa diri saya kuat. Saya sudah bisa. Saya seorang yang kuat. Mungkin engkau merasakan kuat secara fisik, mungkin engkau merasakan kuat secara harta. Tetapi hati-hati. Satu ketika engkau akan dibalikkan oleh Tuhan dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara kita. Pengalaman-pengalaman dari di mana terjadinya bencana alam. Kita tidak tahu kapan datang. Tiba-tiba berubah seketika. Dan saat ini kita perlu mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Sumatera. Mereka dengan situasi dan kondisi ini tiba-tiba berubah. Dan itu hal yang di luar pemikiran mereka, di luar kehendak mereka, dan di luar pengetahuan mereka. Bapak Ibu, demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu, sedetik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang kita tahu penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita.
bertobat, dan merendahkan diri. Arti merendahkan diri itu adalah mengakui keterbatasan diri kita dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dari pengalaman Simon, dia berkata, Tuhan tinggalkan aku. Aku orang yang berdosa. Karena keegoisannya, karena dia merasa bahwa dia mampu punya pengalaman yang luar biasa. Sehingga dia berkata, tidak ada ikan, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya. Penyerahan diri secara total. Simon tersungkur di depan Yesus. Dan itu merupakan titik awal di mana kebangkitan Simon mengalami kuasa Allah. Dan Yesus pun memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Yesus berkata, mulai hari ini kamu akan menjala manusia. Ingat, aku menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, bertobat dan merendahkan diri. Itu titik awal di mana kita bisa mengalami kuasa Allah. Membuka hati kita, membuka diri kita, masuk di dalam pertobatan, merendahkan diri. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan? Yang ketiga, mari kita lihat. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika selesai mereka menangkap ikan, dalam ayat yang ke-10 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan profesi mereka, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Keputusan ini tidak mudah untuk diambil. Tetapi ketika kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan memampukan kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan dalam pandangan Tuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Jangan takut, itu adalah janji Tuhan. Di dalam makna janji Tuhan kata jangan takut, ada 3 hal yang termaktub di sana. Di sana ada jaminan kekuatan, di sana ada jaminan perlindungan, dan di sana ada jaminan kepastian. Itulah yang membuat mereka meninggalkan profesi lama mereka dan mereka mengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Dan inilah yang saya alami dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Membuat kehidupan kita untuk mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Untuk mengalami dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Penting untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika dia berjanji, dia akan memenuhi janji itu. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, kita berpikir bahwa ya janji tinggal janji. Manusia ketika berjanji bisa berdusta. Bisa ingkar janji. Tetapi ketika Tuhan berjanji, maka dia akan memenuhi janjinya. Dan kita akan terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kita. Salah satu statement dalam kehidupan saya ada di dalam Matius 6 ayat 33. Dia berkata gini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita menjalani hidup kita dalam pimpinan Tuhan, ketika kerajaan Allah itu menjadi dominan dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan saja sukacita dan damai sejahtera, tetapi kesuksesan dan berlimpah anugerah dan berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, berjalan dalam pimpinan Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi di balik semua itu, berjalan dalam pimpinan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang kita lihat. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini, mari kita lihat
berjalan dalam pimpinan Tuhan. Apa yang menjadi hal penting bagi hidup kita? Next, coba kita lihat bagaimana kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Siapa orang yang bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan? Mari kita lihat bagian kesimpulan dari firman Tuhan ini. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, itu adalah sebuah proses yang terus berlangsung dalam kehidupan kita setiap hari sebagai seorang percaya. Jangan lupa memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan tidak menghilangkan tantangan, cobaan, tekanan, dan berbagai macam persoalan. Tidak menghilangkan itu. Tapi berjalan dalam pimpinan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri untuk menghadapi berbagai tantangan, cobaan, dan tekanan. Orang yang dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan adalah orang yang mau membuka hati. Membuka hati terhadap firman Tuhan. Orang yang mau bersungguh-sungguh bertobat dan merendahkan diri. Dan orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjadikan kehidupan Bapak Ibu Saudara sukses, berjalan dalam pimpinan Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua pemirsa hari ini. Mari kita menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Berikan kami kemampuan untuk tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan, agar kehidupan kami mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan buka hati kami, mampukan kami untuk mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan untuk terus sungguh-sungguh bertobat dan merendahkan diri kami. Dan berikan kami kemampuan untuk terus berpegang pada janji Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, janji Tuhan iya dan amin. Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang mendengarkan firman ini. Biarlah hidup mereka diberkati, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.